Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah menemukan sensasi kebahagiaan kalau orang sudah mencintai kehidupan di balik kematian. Dan orang itu akan selalu berada di dalam kondisi kesengsaraan kalau dia mencintai kehidupan di balik kehidupan yang sempit. Nah, inilah yang menjadikan kita paham sekali. Mencintai kematian itu sebuah keutamaan. Mencintai kematian itu menjadikan Allah mencintai pertemuan dengan kita. Tetapi mencintai kematian itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Bukan sesuatu yang didapatkan begitu saja. Tapi harus diusahakan. Harus ada step by step yang harus dikerjakan dan dilakukan. Sampai kita mampu mencintai kematian dengan seluruh ilmu yang telah membantu kita mengenali tentang kematian itu. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Kitab ini membahas tentang perjalanan ilmu yang menjelaskan tentang semua hakikat kematian. Dari proses hidupnya, dari proses menjelang matinya, dari proses matinya, sampai proses nanti menuju kepada kehidupan akhirat. Supaya kita ketika semakin memahami tentang kehidupan setelah kematian, maka kita pun tahu kematian itu adalah sebuah awal dari perjalanan panjang pada kehidupan di akhirat. Maka itulah yang menjadikan kita sekali lagi mengatakan, membenci kematian dosa besar, takut pada kematian kewajiban yang fitrah, mencintai kematian itu anugerah besar, karena dibalik orang yang mencintai kematian ada sebuah pertemuan yang Allah cintai, bertemu dengan orang itu ketika orang itu mencintai kematian. Ketika dia paham, di balik kematian adalah jembatan yang berjumpa dengan Allah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk membahas tentang bagaimana tentang hari kiamat. Tentunya nama-nama hari kiamat ini mendapatkan porsi penjabaran dan penjelasan cukup panjang yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Kita bahas satu persatu setidaknya supaya kita memahami hakikat hari kematian itu apa saja. Supaya tidak terlalu minimalis kita memahami kematian, bahwasanya kematian itu, bahwasanya hari kiamat itu hari ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Itu merupakan pemahaman terlalu minimalis. Dan tentunya tidak boleh kita hanya menggunakan pemahaman itu terus-menerus dan tidak bertambah referensi kita. Kemarin kita telah membahas bahwasanya setidaknya ada 3 pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Sesungguhnya hari kematian itu disebut dengan hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Azifah, yaitu adalah hari yang begitu dekat. Bahwasanya tidak dikatakan bahwasanya kiamat itu dekat oleh Allah di dalam sifatnya yang Allah sampaikan, supaya setiap manusia selalu mempersiapkan setiap waktu, setiap saatnya untuk mempersiapkan dan menghadapi hari kiamat ketika datang. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah kiamat masih panjang? Kiamat itu dekat. Bukankah kematian kita merupakan kiamat kecil? Faida mata, kalau seseorang itu meninggal dunia, qamat kiamatuhu, maka telah datang kiamatnya. Maka itu menunjukkan bahwasanya kiamat itu sejatinya dekat. Supaya kita tidak bersantai-santai, supaya kita segera mengambil amalan-amalan terbaik ketika kita memahami bahwasanya Allah menjelaskan tentang hari kiamat itu merupakan hari yang dekat. Ini sudah kita sampaikan. Kemudian kita juga memahami bahwasanya hari kiamat itu adalah yaumul ma'ab, yaitu tempat kita kembali. Bahwasanya ini merupakan tempat kembalinya setiap manusia dan setiap makhluk. Tidak ada yang tidak kembali. Siapapun makhluk, bagaimanapun kondisi matinya, bagaimanapun keadaannya ketika dia mati, maka dia tetap kembali kepada Allah. Tidak ada makhluk yang mengalami kecelakaan, naudzubillah min dzalik, dengan segala kondisi yang mengerikan dan mengenaskan. Dia pun akan kembali kepada Allah, karena hari kiamat merupakan hari yang Allah jadikan hari itu menjadi tempat kembali setiap manusia, dan tidak ada satupun manusia yang luput ketinggalan lalu tidak dibangkitkan pada waktu hari kiamat telah ditegakkan oleh Allah. Karena ketika ada manusia sampai luput dalam pengadilan dan tempat kembalinya kepada Allah, berarti menunjukkan Allah tidak sempurna, dan Allah mustahil tidak sempurna. Dalam setiap sifat yang Allah telah tetapkan, salah satunya perkara besar tentang kaitannya pada urusan kehidupan hari kiamat. Kemudian kita telah mempelajari Yaumul Qadha.
Sekarang mari kita mempelajari bahwasanya hari kiamat itu disebut pula dengan yaumul wazni. Bahwasanya hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan hari al-wazn. Al-wazn adalah hari timbangan. Karena ini merupakan sebuah hari besar. Bahwasanya pada hari kiamat, maka Allah itu akan menegakkan sebuah makhluk yang bernama mizan. Mizan itu merupakan timbangan, di mana fungsi dari benda ini atau makhluk ini yang diciptakan oleh Allah untuk menimbang seluruh amalan manusia yang pernah dia lakukan di sepanjang hidupnya. Tentunya mizan ini merupakan sebuah ketetapan dari sebuah perkara gaib pada waktu bahwasanya perkara mizan itu termasuk salah satu perkara yang ada pada keimanan pada hari akhir. Bahwasanya salah satu konsekuensi iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya mizan pada kehidupan manusia. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa sih di pengadilan Allah kita ini tetap harus ditimbang, Ustaz? Amalan kita, kitab kita, ataupun orangnya yang ditimbang. Kenapa tetap ada timbangan yang Allah tegakkan pada waktu hari kiamat? Bukankah ketika manusia sudah melewati hisab, sudahlah cukup ketika semua amalan manusia itu sudah dihamparkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, lalu menjadi pertanyaan yang Allah tujukan kepada orang itu, kenapa masih ada mizan? Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, tidaklah mizan masuk dalam perkara iman kepada hari akhir. Dan mizan itu prosesnya setelah manusia melewati hisab di hadapan Allah, lalu beralih menuju kepada mizan. Maka mizan itu tetap diselenggarakan oleh Allah, tetap digelar oleh Allah untuk memberi kepada kita sebuah makna bahwasanya semua manusia itu akan diadili seadil-adilnya sampai ketika mereka melakukan apapun setelah mereka dihisab oleh Allah, itu pun tetap ditimbang supaya tidak ada manusia yang terzalimi pada hari itu. Itu yang kita harus paham. Ya. Kita tentunya paham sekali. Kalau kita membeli sesuatu, ketika kita membeli barang, maka biasanya ketika kita sudah bisa memperkirakan barang ini kira-kira beratnya berapa. Tapi kenapa kita masih tetap harus timbang? Karena kita ingin betul-betul meyakinkan bahwasanya ukuran benda yang kita akan beli sesuai dengan timbangan yang kita inginkan. Timbangan itu ada di pasar, timbangan itu ada di toko, timbangan itu ada di tempat-tempat quality control, supaya memastikan bahwasanya benda yang kita timbang sesuai dengan keterangan yang tertera di dalamnya. Itu sama dengan mizan. Mizan itu diletakkan oleh Allah karena sesungguhnya Allah yang meletakkan mizan supaya tidak ada satupun makhluk ketika mereka disidang oleh Allah, lalu mereka merasa terzalimi karena ada satu amalan yang belum dihitung, karena ada satu amalan yang belum dihisab, ada amalan yang belum mendapatkan balasannya, supaya setiap manusia betul-betul sempurna mengimaninya dan tidak ada lagi tuduhan yang diarahkan kepada Allah. Ketika manusia diadili dengan seadil-adilnya, dengan pembagian, dengan penetapan mizan yang Allah letakkan dalam kehidupan setiap manusia. Apakah orang kafir termasuk juga di mizan? Apakah orang kafir juga harus ditimbang, Ustaz? Bukankah mereka sudah jelas pasti menuju ke neraka? Ketika Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apakah setiap orang kafir yang mereka sudah dinas, bagaimana mereka itu berada di dalam neraka, mereka juga harus tetap melewati mizan? Jawabannya iya. Orang kafir pun, walaupun mereka sudah dinas, sudah dikabarkan dan ditetapkan, kalau mereka membawa kekafiran, kalau mereka membawa kesyirikan sampai mati, maka mereka berada di dalam neraka, tetapi mereka tetap melewati mizan. Kenapa mereka orang kafir tetap melewati mizan? Supaya tidak ada alasan dan celah bagi orang kafir untuk menuduh Allah tidak adil pada kehidupan mereka. Dan itulah hikmahnya kenapa mizan itu diletakkan dan kenapa hari kiamat itu disebut dengan yaumul wazni. Karena sesungguhnya tidak ada satu hari di mana Allah memperlihatkan mizan makhluk yang Allah ciptakan kecuali pada hari kiamat. Hari ini mizan berada pada satu tempat. Tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala.